Assalamualaikum Ananda hebat. Masih semangat belajarnya? Nah, selanjutnya kita masih belajar pada mata pelajaran tematik, tema 8, subtema 4, muatan matematika KD 3.13. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah belajar mengenai cara mengumpulkan data, cara membaca data, dan cara membaca data dalam bentuk diagram. Hari ini, Ananda akan belajar mengenai cara menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Dari diagram batang, kita dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut. Di antaranya, kita dapat mengetahui data tertinggi, data terendah, selisih antar nilai data, jumlah antar nilai data, dan jumlah seluruh data. Sekarang, ayo kita perhatikan contoh diagram berikut. Contohnya terdapat di dalam buku Bukana halaman 172. Anggota pramuka akan melakukan kegiatan kerja bakti bersama. Berikut data jenis alat kebersihan yang dibawa oleh siswa. Perhatikan di dalam diagram batang tersebut ada garis yang ke atas yaitu garis vertikal dan garis yang di bawah atau garis horizontal. Nah, garis vertikal yaitu data banyak alat yang dibawa oleh siswa. Sedangkan di bawah atau garis horizontal yaitu jenis alat kebersihan yang dibawa oleh siswa. Nah, jenis alat-alatnya diantaranya sapu lidi, sapu ijuk, kain pel, dan kain lap. Dari diagram di atas dapat diketahui hal-hal berikut. Yang ke-1, jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa adalah kain lap. Dari mana kita bisa menentukan kain lap adalah alat yang paling banyak? Nah, kita lihat di diagramnya, di batangnya. Dia paling tinggi garisnya, menempati garis di angka 12, sedangkan yang lainnya di bawah angka 12. Yang kedua, jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa adalah sapu lidi. Kenapa sapu lidi? Karena batangnya menunjukkan angka 4. Angka 4 itu paling sedikit atau batangnya paling pendek di antara yang lain. Yang ketiga, selisih banyak sapu lidi dan sapu ijuk yang dibawa siswa adalah 6 buah. 6 buah ini yaitu hasil dari pengurangan 10 dikurangi 4 sama dengan 6 buah. 10-nya yang mana? 10 itu data sapu ijuk dan 4 adalah data sapu lidi. Jadi Ananda bisa menentukan selisih dengan cara mengurangi atau menambah. Yang keempat, jumlah seluruh alat kebersihan yang dibawa oleh siswa adalah 34 buah. 34 buah adalah hasil penjumlahan dari semua jenis alat kebersihan. 4 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 12 sama dengan 34 buah. Sebagai latihan, silahkan Ananda kerjakan latihan soal yang terdapat di dalam buku Bupenamu. Masih mengenai materi yang sama, data yang telah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang,
Data disajikan dalam bentuk batang-batang. Batang-batangnya seperti yang sudah tadi dicontohkan dalam gambar ya. Pada diagram batang, sumbu mendatar menyatakan jenis data, dan sumbu tegak menyatakan nilai setiap data. Setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai data tersebut. Sekarang perhatikan diagram batang di samping. Ada contoh data banyak anggota pramuka yang mengikuti lomba pada tabel. Nah, tabelnya terdapat pada buku pena. Nah, ada jenis lomba dan banyak siswa. Jenis lombanya ada sejarah nasional, teori P3K, tali temali, kompas, dan morse. Sedangkan banyak siswanya ada 5, 6, 5, 7, dan 6. Perhatikan diagram batangnya ya. Diagram batang harus sesuai dengan data yang terdapat pada tabel. Nah, sekarang batang pada sejarah nasional. Dilihat banyak siswanya yang mengikuti anggota sejarah nasional ada berapa orang. Nah, dilihat di tabel yang mengikuti sejarah nasional ada 5 orang. Jadi, kita tarik batangnya ke angka 5. Selanjutnya, teori P3K terdapat 6 orang, tali temali 5 orang, kompas 7 orang, dan morse 6 orang. Nah, untuk menampilkan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang, tentukan terlebih dahulu jenis lomba pada sumbu mendatar dan banyak siswa pada sumbu tegak. Diagram batang untuk data pada tabel di atas, nah adalah sebagai berikut, adalah yang terdapat di dalam slide ini ya. Nah, silakan diperhatikan pada halaman 178 agar Ananda semua lebih mengerti. Selain diagram batang, sebuah data juga dapat disajikan dalam diagram gambar. Nah, sekarang kita akan membaca data pada diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Satu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Sekarang, silakan Anda perhatikan contoh diagram gambar tentang banyak tanda kecakapan khusus yang diperoleh oleh 5 anggota pramuka berikut. Silakan Anda perhatikan buku pena halaman 184. Nah, di dalam buku pena tersebut kita lihat ya ada diagram gambar yang menunjukkan nama siswa dan banyak tanda kecakapan khusus. Nah, siswa-siswanya ada Beni, Dedi, Komang, Fitri, dan Dina. Sedangkan banyak tanda kecakapannya ditandai oleh lambang atau gambar bintang ya. Beni mendapatkan 4 tanda, Dedi 2, Komang 3 tanda, Fitri 3 tanda, dan Dina 4 tanda. Keterangannya, satu gambar bintang mewakili satu tanda kecakapan khusus. Nah, dari gambar di samping, maka diperoleh informasi sebagai berikut. Beni dan Dina memiliki 4 tanda kecakapan khusus. Dedi memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Dan Komang dan Fitri masing-masing memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Nah, selanjutnya silakan Ananda juga perhatikan contoh berikutnya agar Ananda bisa lebih mengerti. Dan silakan Ananda coba latihannya di dalam buku pena. Tidak perlu dikumpulkan untuk yang ini ya. Selanjutnya, materi terakhir yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, nah sekarang kita perhatikan langkah-langkah berikut. Yang ke-1, kita harus menentukan dulu banyak setiap jenis data. Langkah yang kedua,
tentukan gambar yang sesuai untuk mewakili data. Langkah ketiga, tentukan banyak data yang akan diwakili oleh setiap gambar. Lalu, langkah yang terakhir, sajikan diagram gambar sesuai dengan data yang diperoleh atau yang dibuat. Silahkan Ananda perhatikan contoh berikut. Contohnya terdapat di dalam buku pena halaman 189. Berikut tabel data banyaknya origami yang terkumpul setiap regu pramuka. Nah, ada nama regu melati, mawar, dan tulip. Banyak origami yang terkumpul. Grup melati ada 15 buah, mawar 6 buah, dan tulip 9 buah. Diagram gambar dari data pada tabel di atas dapat dibuat dengan satu gambar burung origami mewakili 3 buah origami seperti berikut. Nah, jadi keterangannya satu gambar burung origami mewakili 3 buah origami. Nah, sekarang kita buat data gambarnya ya. Nah, banyak origami yang terkumpul oleh grup melati tadi ada 15. Maka burung origaminya digambar 5 buah karena 3 kali 5 sama dengan 15. Selanjutnya regu mawar mendapatkan 6 buah. 6 buah cukup digambar 2 burung origami saja. Dan yang terakhir, regu tulip mendapatkan 9 buah. 9 buah hanya kita gambar 3 burung saja, karena 3 burung mewakili 9 buah. 3 dikali 3 sama dengan 9 hasilnya ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Ibu harap Ananda semua dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Materi tersebut merupakan materi terakhir yang terdapat di dalam tema 8 pada semester 2 ini. Ibu harap Ananda semua bisa memahami materi-materi yang sudah Ibu sampaikan dan siap mengikuti penilaian akhir tahun di pekan yang akan datang. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Tetap di rumah, tidak kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.